Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Verlina Divanda ini dari perwakilan UKM Sentra Mada dari kelompok 19. Di sini saya akan melakukan pengabdian masyarakat dengan tema kemajuan teknologi pada masa kini. Di sini saya akan mempresentasikan kemajuan teknologi pada masa kini. Langsung saja kita mulai, teman-teman. Apa itu kemajuan teknologi? Kemajuan teknologi adalah perkembangan dan peningkatan kemampuan teknologi yang memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dengan lebih efisien, efektif, dan produktif. Dampak positifnya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Seperti teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang seperti industri, transportasi, dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan akses ke informasi. Teknologi dapat membantu meningkatkan akses ke informasi dan pengetahuan sehingga memungkinkan orang untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kelima, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Teknologi dapat membantu meningkatkan inovasi dan kreativitas dengan menyediakan akses ke alat dan sumber daya yang lebih baik. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Kemajuan teknologi dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi, sehingga orang menjadi kurang mampu untuk melakukan pekerjaan secara manual. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Kemajuan teknologi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Kemajuan teknologi dapat memperbesar kesenjangan sosial seperti antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Yang keempat, kehilangan privasi. Kemajuan teknologi dapat menyebabkan kehilangan privasi seperti dengan adanya pengumpulan data pribadi dan pengawasan online. Yang kelima, bahaya keamanan. Kemajuan teknologi dapat menyebabkan bahaya keamanan seperti serangan siber dan pencurian data. Nah, apa saja sih contoh kemajuan teknologi pada masa kini? Yang pertama ada di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya seperti 5G, teknologi jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT, teknologi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Ketiga ada Artificial Intelligence atau AI, teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan membuat keputusan sendiri. Yang keempat ada blockchain, teknologi yang memungkinkan data untuk disimpan dan diamankan dengan cara yang transparan dan aman. Yang kedua ada teknologi industri, contohnya seperti robotik, teknologi yang memungkinkan robot untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang dan memerlukan presisi tinggi. Yang kedua ada 3 dimensi printing, teknologi yang memungkinkan objek 3 dimensi untuk dibuat dengan menggunakan bahan-bahan seperti plastik, logam, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistem manufaktur cerdas, sistem yang memungkinkan proses manufaktur untuk dioptimalkan dan ditingkatkan dengan menggunakan teknologi seperti AI, IoT, dan lain-lain. Yang ketiga ada teknologi kesehatan, contohnya seperti teknologi medis, teknologi yang memungkinkan diagnosa, pengobatan, dan pencegahan penyakit untuk dilakukan dengan lebih akurat dan efektif. Yang kedua, perawatan kesehatan, perawatan yang memungkinkan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pencegahan penyakit untuk dilakukan dengan lebih akurat dan efektif. Yang ketiga, aplikasi kesehatan, aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memantau kesehatan mereka, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan menerima pengobatan dengan lebih mudah dan efektif. Untuk yang keempat ada teknologi transportasi, contohnya kendaraan elektrik, kendaraan otonom, sistem transportasi cerdas. Yang kelima ada teknologi energi surya, energi angin, dan baterai. Sini saya akan menampilkan contoh video tentang pengaruh kemajuan teknologi. Simak baik-baik ya teman-teman. Iya, Kak. Anjay, bisa pakai.
penyampaian pesan, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jaringan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya mudah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para pengguna. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi pengguna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Buchanan, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lain. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini ada contoh lain dari pengaruh perkembangan teknologi. Bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store. Dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat mengirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekali. Anak sing campur Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, 10 menit zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini. Dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang memudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Sekian dan terima kasih. Dan itu contoh lain dari perkembangan teknologi.
Jadi kesimpulannya itu, perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan sangat mudah. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat sarananya. Salah satunya adalah alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah internet, handphone, Twitter, Facebook, dan sosial media lainnya. Memang sangat bagus bagi para remaja karena bisa menambah wawasan di internet. Kita dapat dengan sangat mudah menemukan seluruh informasi yang sangat penting diketahui oleh para pembaca. Inilah yang menyajikan kepada kita semua kekuatan daya imajinasi dan teknologi komunikasi yang memungkinkan tersebarnya seluruh informasi dalam kualitas yang hampir sempurna dalam waktu yang sangat cepat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.